Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di RGTV. Nah, kali ini episode ini akan membahas tentang yang lagi rame sekarang, yaitu penangkapan kepala Badan SAR Nasional yang ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap dan korupsi dalam pengadaan di kantor itu. Di studio RGTV sudah hadir para pakar anti korupsi dan mereka tahu tentang isu ini, yaitu Bang Novel Baswedan, pasti Anda sudah kenal, aktivis anti korupsi. Ya Bang. Halo, apa kabar? Sekarang ngomong ngapain? Saya di M57, saya juga ada kegiatan di Satgas Khusus Pencegahan Korupsi. Itu kan, jadi concern banget ya. Concern banget. Di sebelahnya ada Bung Al Araf. Beliau dosen hukum di Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang. Ya, beliau juga memimpin Sentra Inisiatif. Nanti kita akan ngomong tentang reformasi tentara, reformasi hukum ya. Dan yang sebelahnya ada Bung Aulia Postera. Siap. Ini ya kalau Anda mengikuti tes wawasan kebangsaan, nah ini aktornya. Dia dulu bekas aktor gagal. Penyidik KPK. Nah, karena itu tema kali ini kita akan ngomongin tentang apa yang sedang rame, yang disebut oleh Pak Luhut gaya kampungan. Jadi operasi tangkap tangan, kata Pak Menteri Luhut Panjaitan itu kegiatan kampungan gitu. Nah, KPK kayaknya mau menjawab cap kampungan itu dengan menangkap tangan kepala Basarnas. Kemarin ada pimpinan KPK setelah nangkap malah minta maaf. Iya kan? Ya. Ini kenapa kok minta maaf? Menurut Bang Novel, cocokkah itu minta maaf karena ternyata ada hukum atau prosedur yang dilanggar? Ya, yang pertama kita mesti harus melihat minta maaf itu atas perbuatan apa. Nah, berarti ada yang salah kan? Ya. Nah. Yang kedua, yang melakukan perbuatan salah itu siapa? Gitu. Saya bingung melihat dari apa yang dikatakan oleh Johannes Tanak. Ya, Komisioner KPK. Komisioner KPK. Dia bilang bahwa ada kekhilafan yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Saya bingung kekhilafanya di mana. Sepaham saya adalah yang terjadi ada OTT yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Ketika OTT itu dilakukan, maka penyelidik biasanya dia melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti, dan ada waktu 24 jam untuk dia membuat suatu kejelasan, dan tentunya sebelumnya ada mekanisme expose di situ. Nah, ketika disampaikan itu baru kemudian ada proses yang dilakukan. Masalahnya adalah sepaham saya penyelidik ini sudah bekerja benar. Sudah ada beberapa orang yang ditetapkan tersangka, dan ada yang dari unsur TNI, dan kemudian mestinya dikomunikasikan dengan dari pihak TNI. Biasanya kalau ada OTT yang berhubungan dengan beberapa pihak, satu yang adalah tunduk kepada peradilan umum, dan yang kedua tunduk kepada peradilan militer, maka di sana pimpinan KPK harusnya berkoordinasi karena mekanisme apa yang mau digunakan untuk penanganannya. Apakah akan dipilih untuk pihak TNI-nya diberikan kepada pihak TNI sendiri untuk diserahkan ke TNI, atau kemudian ditangani dengan mekanisme koneksitas. Kan itu menjadi pilihan. Apa itu koneksitas? Koneksitas itu adalah penanganan bersama, gabungan lah. Gabungan antara KPK dengan Puspom TNI. Tentunya dalam hal ini penyidik, dan tentunya akan diteruskan oleh penuntut bersama dengan auditor militer. Itu proses harusnya begitu. Tapi yang terjadi, saya tidak tahu kenapa pimpinan KPK beberapa kemudian nggak ada di tempat gitu ya. Sepertinya memang menghindar sengaja. Sepertinya ya, saya yakin begitu. Dan kemudian penyelidik ini menetapkan dari pihak sipilnya yang bukan tentaranya. Tapi dalam konferensi pers, pimpinan KPK atas nama Alexander Marwata menyampaikan bahwa dari pihak TNI 2 orang disebut sebagai tersangka.
Padahal sprindiknya tidak ada. Jadi kalau ditanya tadi Mas Bagja, minta maaf, maka pertanyaannya minta maaf untuk apa? Apakah kesalahannya Alexander Marwata yang telah menyampaikan sesuatu yang tidak ada faktanya? Ya. Artinya apa tuh? Bohong ya? Bohong, betul. Saya juga sepakat. Menyampaikan kebohongan publik dengan cara begitu, itu masalah apa di situ? Apakah minta maafnya karena perilaku pimpinan KPK yang salah itu? Atau karena pimpinan KPK-nya tidak profesional, tidak berkomunikasi dengan lebih baik dalam penanganan koneksitasnya, atau masalah lain? Saya nggak tahu masalahnya apa. Oleh karena itu mesti jelas. Dan pernyataan dari pimpinan KPK, Johannes Tanak, yang mengatakan bahwa mungkin penyelidik khilaf, ini harus dicek. Apakah Johannes Tanak juga menyampaikan sesuatu yang dia nggak paham? Karena kekhilafan itu atas masalah apa juga gitu. Iya. Saya nggak melihat itu, jadi membingungkan. Oke, daripada kita bingung. Tapi masalahnya adalah katakanlah minta maafnya itu untuk KPK menangkap personel TNI. Iya. Apakah memang KPK tidak berhak menangkap TNI yang terlibat dugaan kasus hukum? Gini, dalam hal OTT tertangkap tangan, maka siapapun boleh menangkap. Pengertian tertangkap tangan ini diatur dalam KUHP. Orang pada saat baru berbuat kejahatan atau pada dirinya ada barang bukti, atau kemudian diteriakin oleh khalayak ramai. Ini definisi menurut KUHP. Dalam hal tertangkap tangan, siapapun boleh menangkap siapapun yang berbuat. Termasuk di situ TNI. Seandainya ada perbuatan pencurian dan pelakunya adalah TNI. Kan kita nggak tahu ini TNI atau bukan. Maka siapapun orang yang mengetahui fakta itu dengan jelas, maka dia boleh menangkap. Tapi setelah ditangkap, mekanisme berikutnya harus jelas. Kepada siapa dilimpahkan, diberikan untuk ditangani. Dan selanjutnya, siapa yang berwenang untuk menetapkan tersangka dan memproses penyidikan untuk sampai ke peradilan dalam rangka membuat adanya keputusan yang tetap. Jadi mekanisme itu yang dilihat. Jadi kalau saya melihat problem yang sekarang ini bukan masalah kasusnya, bukan masalah boleh ditangkap apa tidak dalam hal tertangkap tangan, tapi lebih kepada yang pertama, bagaimana mekanisme penanganan terkait dengan anggota TNI yang diduga berbuat tindak pidana korupsi, yang kemudian justru ini tidak tampak ditangani dengan profesional oleh pimpinan KPK. Itu yang saya lihat. Itu saya kira kuncinya. Ada dugaan tidak profesionalisme KPK dalam menangani ini. Nah, tadi kan disebut oleh Bang Naufel juga, sebelum menangkap kepala Basarnas, itu kan sebelumnya sudah ada para tersangka kan dalam dugaan kasus ini. Ya, jadi begini. Mestinya perbuatan ini kan dugaan suap ya. Jadi pada saat dia melakukan, maka akan terlihat sebetulnya perbuatan ini yang berbuat siapa saja. Karena definisi pelaku itu ada paling enggak ada 6 jenis perbuatan. Tapi saya nggak uraikan dalam penjelasan ini. Tentunya penangkapannya itu dalam hal tangkap tangan dilakukan sekaligus. Biasanya. Mana yang ada memenuhi syarat dalam kualifikasi tertangkap tangan, maka akan dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Selanjutnya penyelidik menyerahkan untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau di KPK ada kewajiban untuk terpenuhinya 2 alat bukti. Setelah terpenuhi 2 alat bukti, maka disampaikan kepada pimpinan dalam forum expose, dihadiri oleh pimpinan, struktural penindakan, penyidik, penuntut, dan penyelidik. Artinya itu dibahas dengan jelas dan terang setelah terbuka. Ini yang dilakukan. Jadi sebelum OTT itu ada rapat dulu lah. Setelah OTT. Setelah OTT. Nah, ini sebelum OTT. Sebelum OTT tentunya kita melihat dinamika yang di lapangan. Tapi akan lebih jelas kalau nanti mantan penyidik. Oke, nah kalau gitu langsung aja ke Bung Aulia. Kebiasaan di KPK ini kan jadi rumitnya karena seolah-olah ada prosedur yang dilanggar. Nah, pertama Bung Aulia penilaiannya dulu, apakah ini ada prosedur yang dilanggar dari penyidik KPK menangani dugaan korupsi di Basarnas, atau hal lain yang berikutnya ini seolah-olah semua orang membuang badan. Nah, posisinya seperti apa? Jadi gini, ini kan objeknya Basarnas itu kan lembaga sipil ya.
Lembaga sipil, ya. Ya, objeknya lembaga sipil dan lembaga negara juga. Dan pejabat-pejabat yang ada di sana mulai dari kepala, PPK, segala macam itu adalah penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 28 tahun 99. Nah, jadi sebenarnya penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan Basarnas itu sah. Oke. Jadi apapun itu berwenang KPK berwenang menangani itu. Nah, di sini dalam proses penyelidikan biasanya kan penyelidik itu apalagi ini kan kasusnya OTT ya. Kalau di KPK itu ada istilahnya penyelidikan tertutup dan penyelidikan terbuka. Nah, OTT ini masuk dalam penyelidikan tertutup karena didahului oleh operasi tertutup sebelumnya. Kalau penyelidikan terbuka itu dengan pemanggilan-pemanggilan, konfirmasi. Nah, saya melihat ini OTT kemarin itu ya kita apresiasi ya, penyelidik KPK itu berhasil mengungkap kasus besar ya. Karena dari nilai yang disampaikan jumlah suap dalam rentang waktu 2 atau 3 tahun itu sampai 80-an miliar kickbacknya. Nah, itu kickbacknya aja, belum nilai pengadaannya kan? Belum nilai pengadaan, berarti nilai pengadaan jauh lebih dari itu kan. Nah, menurut saya itu sebuah prestasi ya, walaupun barang bukti yang ditemukan pada saat OTT itu 900 sekian juta. Bagian dari kickback yang sebelumnya. Nah, kembali lagi, bagaimana sih proses OTT itu? Jadi kalau OTT itu biasanya dari pengaduan masyarakat awalnya, Mas. Jadi ketika ada pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK, dan lebih banyak itu sebenarnya pengaduan itu dari internal instansi itu sendiri sebenarnya, atau pihak-pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Biasanya itu. Nah, ketika pengaduan itu masuk, ditelaah oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. Ketika ada indikasi kuat, dinaikkan prosesnya ke penyelidikan. Dan ketika terbit sprint penyelidikan, karena ini penyelidikan tertutup, itu dibuat juga sprint penyadapan, atau sprintdap istilahnya. Ya, karena itu kita biasanya kan alat bantunya kalau untuk OTT itu kan penyadapan. Nah, jadi dalam proses itu, baik itu penyelidik, baik itu direktur penyelidikan, deputi penindakan sampai pimpinan KPK itu mengetahui. Pasti tahu ada kasus ini, ada dugaan suap ini. Nah, dalam prosesnya itu berjalan, itu tinggal penyelidik yang bekerja dengan biasanya dibantu oleh penyidik penyidik terkait. Baik mereka melakukan pemantauan di lapangan, dan ketika eksekusi itu pasti deeskalasi ke struktural. Menjelang eksekusi, artinya pimpinan KPK itu pasti tahu ada OTT hari itu. Bisa jadi pasti tahu spesifik atau dia tahu hari itu. Karena dilaporkan. Misalnya dilaporkan, ini kita mau bungkus. Kalau di KPK itu istilahnya bungkus kalau mau nangkap. Jadi biasanya mau bungkus, dia lapor ke direktur. Jadi kodenya mau bungkus nih gitu. Pasti dia lapor ke direktur ke deputi ke pimpinan. Pasti tahu biasanya itu, Pak. Jadi kalau menurut saya kekilafan penyelidik seperti yang disampaikan Bang Novel tadi, itu di mana kekilafannya gitu? Apakah kilaf karena yang ditangkap adalah tentara, tapi kita udah bicara tertangkap tangan, siapapun bisa melakukan, atau kilaf yang lain. Nah, itu perlu diperjelas itu oleh... Nah, tadi makanya ada tafsir kan dengan komisioner bilang minta maaf karena ada kekhilafan dari penyelidik, seolah-olah penyelidiknya tidak koordinasi dengan pimpinan. Itu sangat tidak mungkin ya dalam prosedur. Nggak mungkin, karena semua surat menyurat kan yang pimpinan gitu. Iya, bukan KPK bukan lembaga siskamling kan yang satu kemana dan dia kemana. Kalau itu dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan, tanpa sprint ya, kita bicarakan kalau formal kan surat perintah ya, berarti itu liar. Dan itu nggak bisa kasus itu naik ke proses penyidikan. Oke, jadi dengan penjelasan Bung Aulia tadi clear lah ya. Pasti penyelidik atau penyidik dalam melakukan kegiatan entah OTT entah penyelidikan itu pasti diketahui karena ada rantai koordinasi di situ. Betul. Nah, masalahnya kan tadi pertanyaannya itu kalau dia kemudian personil tentara, apa prosedurnya setelah itu? Nah, tadi nyambung seperti yang dijelaskan Bang Novel ya. Kita itu kan sebenarnya KPK itu nggak sekali menangani kasus ini bukan pertama, yang melibatkan TNI aktif. Saya masih ingat ada kasus Bakamla. Kasus Bakamla itu suap. Itu ada pihak swastanya, waktu itu memang ada di level direktur atau PPK, tapi waktu itu sipil. Tapi di tahap selanjutnya itu akhirnya melibatkan seorang bintang 1 TNI. Waktu itu. Nah, waktu itu nggak ada permintaan maaf kan? Nggak ada.
Karena waktu itu juga pihak TNI-nya setahu saya juga sangat support waktu itu. Karena ketika terjadi tangkap tangan, dilakukan koordinasi dengan baik, penetapan tersangka untuk pihak TNI-nya dilakukan oleh Pomal waktu itu, seingat saya, atau ya POM lah waktu itu ya, POM TNI. Nah, begitupun kasus yang kedua itu ada kasus helikopter AW101, betul Bang, 101. Itu yang di Kementerian Pertahanan kan? Yang di Kemenhan. Iya kan? Nah, itu kasusnya lidik terbuka, bukan OTT awalnya. Nah, tapi itu berjalan dengan baik, walaupun belum sampai sekarang kan prosesnya masih berjalan kita nggak tahu prosesnya berjalan. Nah, tapi sebenarnya kalau saya melihat, saya setuju dengan Bang Novel tadi, ini ada masalah dalam koordinasi pasca OTT. Karena seharusnya ketika melibatkan personil TNI, KPK, pimpinan KPK harusnya langsung koordinasi dengan Panglima, atau di level bawahnya deputi dengan POM TNI dan Puspom. Jadi ketika koordinasi itu baik, tidak terjadi blunder seperti kemarin ketika KPK menyebut ya, kalau saya nggak tahu ya, menyebutkan bahwa Kepala Basarnas dan seorang letkol itu menjadi tersangka. Itu di konvers KPK. Menurut saya itu salah satu jadi polemik. Karena ada penjelasan juga kan dari TNI setelah ada pengumuman OTT itu kan ada dari TNI menjelaskan yang boleh menangkap TNI aktif itu satu auditor, kemudian POM dan seterusnya kan. Jadi seolah-olah dari keterangan itu penyidik sipil itu tidak boleh masuk ke tentara, ke TNI. Itu yang dimaksud barangkali dalam hal penangkapan. Karena ada tertangkap tangan, ada penangkapan dengan surat perintah penangkapan. Jadi yang dimaksud itu benar apabila dimaknai sebagai penangkapan dalam hal ada surat perintah penangkapan. Jadi maka hukum kita menyediakan prosedur kalau mau penangkapan, maka ada koordinasi dengan pihak TNI-nya gitu ya. Kalau ada dugaan pelakunya dari TNI. Saya bisa jelaskan, tapi ada ahli hukumnya. Coba gimana, Bung Al? Jadi pertama saya mau bilang gini, permintaan maaf dan pernyataan hilaf itu tidak diperlukan dan justru itu menentukan wibawa dan wibawa KPK sendiri. Setuju. Karena sebenarnya KPK memiliki otoritas yang kuat untuk menangani persoalan ini. Ada 3 alasan kenapa KPK memiliki dasar yang kuat, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, bahkan mungkin boleh juga untuk menentukan dalam kasus ini. Karena secara hukum kita bisa berdebat panjang dan tanpa ujung kalau melibatkan militer yang terlibat dalam kejahatan korupsi atau dalam kejahatan HAM. Tapi yang kita inginkan kan kita bukan ingin berdebat tanpa akhir itu. Yang ingin kita lakukan adalah bagaimana menegakkan keadilan dengan baik. Oleh karena itu ada 3 hal yang menjadi catatan dalam kasus ini. Saya melanjutkan. Pertama adalah kita harus berpegang pada konstitusi. Bahwa dalam konstitusi kita mengakui negara hukum adalah yang kita anut. Konsekuensinya ada prinsip persamaan di atas hukum. Oleh karena itu, siapapun dia yang menjadi warga negara Indonesia dan status apapun dia, menteri, presiden, ataupun mahasiswa, ataupun siapapun dia, sipil tentara, semuanya harus tunduk dalam azas persamaan di hadapan hukum itu. Konsekuensinya dalam konteks kejahatan-kejahatan korupsi yang sifatnya serius crime seperti ini, maka semua harus tunduk dalam peradilan yang sama. Jadi peradilan tindak pidana korupsi. Jadi kalau menteri saja ditangkap bisa diadili dalam peradilan korupsi, pertanyaannya kenapa tentara tidak boleh diadili peradilan korupsi? Itu menyalahi prinsip equality before the law yang diatur dalam konstitusi. Jadi secara prinsip dasar konstitusi ini bisa dilakukan oleh KPK untuk masuk proses itu. Yang kedua adalah dalam konteks prinsip keadilan. Kita tahu bahwa mekanisme peradilan militer itu yang menjadi dalih untuk tidak berlanjutnya kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang dilakukan oleh militer dalam korupsi yang kemudian seringkali menjadikan dalih bahwa KPK tidak bisa masuk. Menurut saya tidak bisa memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang fair and trial itu. Karena prinsip peradilan itu harus memenuhi prinsip peradilan yang fair and trial. Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer yang menjadi basis dasar mereka untuk berdalih tadi dikatakan seperti POM TNI, ini kewenangan POM TNI, menurut saya tidak berlaku lagi sekarang. Kenapa? Karena ada azas dalam hukum yang disebut azas prinsip lex specialis derogat lex generalis.
undang-undang yang berlaku khusus mengalahkan undang-undang umum. Dalam korupsi ini, undang-undang KPK dan korupsi ini yang lebih khusus penanganannya. Yang kedua, undang-undang yang berlaku undang-undang yang lahir duluan bisa mengalahkan undang-undang yang lama. Undang-undang 3197 juga undang tahun masa Orde Baru. Undang-undang KPK lahir pada pasca itu 99. Sehingga dia mengalahkan undang-undang 3197. Dengan dasar itu dan dengan dasar prinsip keadilan tadi, KPK memiliki kewenangan penuh untuk menangani ini dan bahkan tidak perlu melimpahkan ke TNI, bisa masuk proses tersebut dengan dasar tadi itu. Nah, dan kita juga tahu bahwa Undang-Undang 397 ini, Mas, politik hukumnya ini harus dicermati. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer itu adalah karena rezim Undang-Undang 397 ya? 397 yang didasar oleh Puspom ini. Karena rezim pemerintahan Soeharto melihat dan membaca dinamika lingkungan geopolitik di mana rezim-rezim junta militer itu runtuh seperti di Kamboja dan beberapa negara Amerika Latin. Ketika mereka runtuh, pimpinan-pimpinan militer yang memimpin presiden dengan cara junta atau menguasai kekuasaan dengan cara kudeta itu berubah menjadi demokrasi dan mereka diadili di dalam proses itu. Sehingga kemudian mereka membentuklah Undang-Undang 3197 sebagai regulasi untuk membatasi dan untuk menjadi sarana impunitas. Kalau kemudian rezim politik berubah di Indonesia, jangan seperti yang terjadi di negara Kamboja dan lain sebagainya. Itu politik hukum Undang-Undang 397 yang memang politik hukumnya dibangun sebagai sarana impunitas dan dibuat pada masa Orde Baru. Dan itu terbukti kemudian dalam beberapa kasus sebenarnya kejahatan HAM, TIS, LW, dalam kasus beberapa lainnya yang seringkali dibebaskan dan bahkan hukumannya ringan. Jadi tidak ada keadilan dalam dinamika peradilan militer tadi. Jadi justru di dalam TAP MPR 67 tahun 2000, MPR memandatkan agar pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang 3197 karena tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Tapi sampai sekarang belum dirubah. Nah, karena itu belum dirubah, jangan pakai Undang-Undang 397 dalam menangani korupsi. KPK punya undang-undang sendiri tahun 99 yang lebih baru. Dan itu bisa dipakai untuk memenuhi prinsip keadilan. Dan ngomong-ngomong, kita kan itu tadi kalau saya tidak salah menyimak itulah namanya supremasi sipil kan. Nah, negara kita menganut supremasi sipil atau setelah Orde Baru selesai ya? Setelah Orde Baru kan dinamika berubah ya. Kita menganut prinsip civil supremasi, mengendalikan otoritas sipil punya kendali penuh dalam proses reformasi sektor keamanan dan mengendalikan militer. Jadi itu jadi prinsip dasar. Nah, cuman dinamika ini kan mengalami. Tapi ngomong-ngomong, kenapa masih ada penjelasan bahwa KPK tidak boleh masuk, ini urusannya TNI, ini apa masalahnya? Nah, menurut saya kalau kita berdebat di wilayah teknis, akan ada satu celah untuk menutupi soal ini. Tapi kan kita tidak bicara diskusi teknis, kita ingin berbicara tentang justice. Betul. Kalau berbicara keadilan, kita harus fair bahwa KPK jauh lebih punya kompetensi, punya otoritas, punya kewenangan yang lebih baik. Tapi kalau kita mau lari dari keadilan, ya kita bisa mencari aturan Undang-Undang 3197 jadian dasar, aturan itu di Undang-Undang KPK sendiri tadi persis ya, demi penyelenggaraan negara. Jadi yang ketiga ini azas kepentingan publik jadi penting. Basarnas ini lembaga sipil dari lembaga penanganan bencana. Serius. Betul. Nanti Mas Novel dia bisa jelaskan tentang bagaimana dalam bencana alam itu bisa lebih serius hukumannya. Dan dalam konteks itu ada kepentingan publik dalam lembaga ini. Tadi juga dijelaskan, ini lembaga sipil. Kepala Basarnas tidak dipilih oleh Panglima TNI, tapi dipilih oleh Presiden. Betul. Jadi seharusnya dalam proses Basarnas bukan Panglima TNI yang harus dicawe-cawe ribut terkait soal ini. Siapa Presiden? Atasannya. Iya dong. Pertanyaannya Presiden kemana? Basarnas. Perdebatan seperti itu. Jadi dalam konteks ini, karena dia lembaga sipil, maka dia harus tunduk dalam ruang sistem peradilan sipil. Jangan mau duduk di jabatan sipil tapi nggak mau tunduk, nggak mau ikut aturan mainnya. Oke. Fair. Ini kepentingan publik. Maka menurut saya ini harus tetap dilakukan. Nah, karena itu ini pertanyaan mungkin jadi lebih luas ya. Ini kan kecenderungan di zamannya Pak Jokowi ini mendeploy atau mengambil para TNI aktif untuk duduk di jabatan-jabatan publik. Nah, kalau begitu masalahnya, ini kan menjadi kontraproduktif ya. Maksud saya,
kalau aturannya sipil dan itu lembaga sipil, ya sudah. Tunduk di situ satu, kedua para pejabatnya pun jangan yang TNI aktif. Itu menurut gimana, Bung? Ya memang hasil data kita itu ada 30 MOU TNI untuk dipejabatkan sipil dan itu jumlah banyak. Dan itu sebenarnya melanggar undang-undang TNI. Karena dalam pasal undang-undang TNI itu jabatan sipil dibatasi ya, jadi Kemenkumham dan lain sebagainya. Sekarang menjadi banyak. Nah kalau mereka masuk ke dalam undang sipil, nah ini kan tentu sesuatu yang menyalahi aturan. Tapi kalau memang udah masuk, ya harus tunduk dong sistem aturan sipil, ya kan? Dalam sistem hukumnya, dalam administrasinya, dan memang jauhnya lebih bagus adalah mereka non-aktif. Atau pensiun dulu lah. Pensiun dulu, tapi kan ini enggak, ini mau tetap aktif, ya udah. Kalau tetap aktif, tetap tunduk dong dalam peradilan umum peradilan sipil. Ini gajinya dari TNI aktif dapat, dari lembaga sipil barunya dapat juga atau enggak? Wah, saya nggak tahu. Bang Novel yang pernah tuh. Ya, gimana? Enggak, sorry, ini jadi meluas karena jadi menarik. Ya kan? Enggak, maksud tadi kan kalau ada benturan di situ, kita masih berdebat soal teknis, prinsip-prinsip. Seringkali kan kita kalau berdebat, prinsipnya diabaikan, kita masuk ke hal teknis, ya kan? Kalau teknis akan selalu ada betul. Nah, daripada kita berdebat terus di hal teknis yang ada celahnya itu, ya sudah, bagi tentara yang akan duduk di lembaga sipil, pensiun dulu. Iya kan? Kayak Agus Yudhoyono lah, begitu dia mau jadi gubernur Jakarta, dia pensiun dulu kan. Nah, setelah jadi pensiun dia kan jadi sipil. Betul. Tambahan sebenarnya Mas Bagja. Undang-undang KPK dulu 30 2002 yang baru diganti di Undang-Undang 19 2019 kemarin. Itu sebenarnya untuk pegawai negeri yang dipekerjakan. Kayak polisi itu seharusnya non-aktif itu posisinya. Tapi dalam prakteknya saya bilang praktek ya, karena banyak polisi-polisi itu kan pamen-pamen yang masuk, termasuk Bang Novel juga, dan kawan-kawan juga dulu masuk kan sebagai polisi dengan pangkat AKP atau kompol, Pak Bang Novel, AKP waktu itu. Cuma ketika dia non-aktif masuk ke instansi sipil, dia nggak bisa naik pangkat dong gitu. Jadi ada pertimbangan itu kemarin. Memang perdebatannya di teknis memang tadi. Nah, jadi saya memahami ada termasuk ya yang OTT kemarin ya kan ada pangkat. Tapi kan Pak Novel pilihan mau terus di polisi atau di KPK kan? Setelah tahun 2012. Oh, lain soal. Setelah beberapa tahun terjadi ya ada masalah waktu itu kan akhirnya KPK bisa berani mengangkat penyidik sendiri walaupun dari awal undang-undangnya memperbolehkan itu sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya setuju dengan Bang Ara, ketika militer atau polisi kan juga banyak menempati jabatan sipil sekarang ya. Nah, itu seharusnya dia non-aktif. Jadi dia loyalitasnya pada lembaga tempat dia bekerja itu. Tidak ada dualisme loyalitas. Nah, itu kita akan menghasilkan lembaga negara yang profesional di situ. Saya jawab tadi beberapa hal biar mengalir gitu. Jadi saya sepakat sekali seperti disampaikan oleh Pak Araf tadi bahwa kalau dalam konteks yang besarnya dan ke depan mestinya begitu. Dan tentunya saya juga ingin membahas teknisnya agar bisa dipahami. Bahwa sebetulnya dalam teknis kita bisa baca kok di pasal 89 KUHP gitu, soal koneksitas. Dalam hal koneksitas di pasal 89 KUHP itu apabila ada suatu kejahatan yang pelakunya itu adalah ada yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer, maka penanganan perkaranya harusnya ke pengadilan umum. Itu bunyi KUHP loh. Ya. Kecuali apabila ada rekomendasi atau pengecualian dari kalau nggak salah Kementerian Pertahanan, kalau nggak salah atau kalau sekarang mungkin Kemenkumham dan Menko Polhukam mungkin begitu, dan Pertahanan mungkin begitu, karena dulu ada namanya Menteri Kehakiman istilahnya. Jadi kalau ada hal begitu baru bisa untuk ke peradilan militer. Jadi kalau bicara tadi yang kita bicarakan soal teknis ini, di KUHP-nya sendiri udah jelas. Cuman ya bahkan bukan boleh, harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau bolehnya ke peradilan militer boleh. Syaratnya harus ada pengecualian. Surat pengecualian. Itu yang pertama. Yang kedua, suratnya dari siapa? Tadi yang saya katakan itu dari Kementerian Pertahanan. Dan Menteri Kehakiman kalau salah. Mungkin sekarang ya mestinya Menko Polhukam atau Menteri Menkumham ya. Mungkin itu. Tapi dari melihat dari perspektif tadi, ini sebetulnya di KUHP juga udah jelas. Kenapa? Saya sepakat tadi, jangan sampai kemudian satu perbuatan ada dua pihak
yang satu adalah pihak yang tunduk pada peradilan umum, satu adalah pihak yang tunduk pada peradilan militer. Kemudian penanganannya dipisah, nanti ada ketidakadilan di situ. Kasusnya diperiksa oleh dua sidang yang berbeda, dan kemudian putusannya bisa berbeda jauh. Ini ketidakadilan tadi yang dikatakan Bang Al-Araf. Nah, ini makanya di KPK kalau kita baca di pasal 42, KPK itu berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara koneksitas. Artinya apa? Ya KPK harusnya yang mendorong untuk dibentuknya tim tadi. Karena apa? Ketika peradilannya dengan sistem koneksitas, maka di sana ada tim bersama antara penyidik, kalau terjadi penyidik KPK dan penyidik dari POM TNI. Mereka bersama bekerja bareng dan kemudian menangani dalam konteks koneksitas. Dalam soal penuntutannya juga begitu. Auditor militernya akan bersama-sama dengan penuntut untuk menyidangkan perkara itu. Tapi kendali tetap di KPK. Kendalinya kendali di KPK, betul. Jadi nggak perlu pelimpahan berkas. Nggak perlu pelimpahan. Harusnya begitu. Tapi bagaimana caranya? Pimpinan KPK harus mengkoordinasikan. Tidak terus kemudian pimpinan KPK-nya main badminton di Manado. Kan masalah serius. Saya minta maaf. Itu minta maaf, tapi tidak nyambung. Apa itu? Oke. Oleh karena itu, jadi jangan terus kemudian penyelidik yang disalahkan. Iya. Mungkin penyelidik berkomunikasi dengan TNI, dengan Puspom. Jadi salah. Jadi saya kemudian prihatin ketika belakangan saya mengetahui ternyata PLT Deputi Penindakan dalam hal Direktur Penyidikan Brigjen Asep Guntur kemudian mau mengundurkan diri. Saya prihatin, kenapa? Justru Brigjen Asep Guntur kerja benar gitu. Dia kerja benar. Nah itu dia. KPK-nya malah justru terbang-terbang nggak jelas di kemana. Nah ini di kita ada dalam hal ini kok yang waras malah ngalah gitu. Dan saya kalau yang waras ngalah dari KPK makin runtuh dong. Tapi gini juga ya. Yes. Saya kadang-kadang saya pikir wajar pimpinan KPK-nya ngawur gitu. Ya dia selama ini berbuat pelanggaran etik juga aman. Bahkan berbuat yang kita yakini sebagai tidak pidana korupsi juga diusut gitu. Jadi ketika dia akhirnya berbuat semaunya sendiri, dia bilang, "Oh, bebas kok. Gua kan nggak ada aturan hukum yang mengikat gitu." Atau jangan-jangan begitu, gimana tuh? Disatir Bang ya. Saya pikir dia begitu. Iya Bang Oli ya. Mas sudah menjadi dewas KPK. Dewas KPK harus bergerak. Dewas KPK-nya, ngomong-ngomong nah kalau komisioner keliru dalam hal ini kan tadi di Bung Alia udah jelaskan bahwa harusnya ya namanya pucuk pimpinan kan tahu apa yang dikerjakan bawahannya kan. Kalau bawahannya ada yang keliru itu pasti kalau namanya bos itu kan kalau anak buahnya pinter itu prestasinya. Tapi kalau anak buahnya bodoh atau salah, itulah tanggung jawabnya kan harusnya begitu kan. Nah kalau komisioner bilang itu ada kekeliruan di penyidik, mungkin ada hal penyidik. Berarti kan yang keliru kan pimpinannya, ya kan. Nah kalau pimpinannya keliru, siapa yang harus memeriksa? Kalau di KPK sekarang ada Dewan Pengawas. Gitu. Cuman saya juga dari tadi saya sengaja nggak menyebut Dewan Pengawas. Kenapa? Karena Dewan Pengawas itu 2 bulan setelah bekerja, saya sempat bertemu 2 bulan 3 bulan saya lupa. Setelah diangkat sebagai Dewan Pengawas, saya bertemu. Bahkan dia bilang, kami itu nggak bisa apa-apa. Bahkan terakhir ketika kami bertemu untuk melaporkan Ketua KPK ketika berbuat yang diduga membocorkan. Kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Itu dia bilang bahwa tolong jangan terlalu berharap sama kami. Ini kata-katanya ya. Tolong jangan terlalu berharap sama kami karena kami ini dapat tugas, tidak punya kewenangan. Saya bingung lah. Kenapa selama ini mengaku bisa bekerja? Kenapa selama ini ketika dengan pegawai-pegawai di bawah bisa galak gitu ya, bisa memberikan sanksi cepat dan segala macam. Tapi ketika dengan pimpinan KPK, problem semua. Bahkan mohon dimaklumi gitu. Susah jadi saya. Makanya saya dari tadi saya nggak sebut Dewan Pengawas. Kalau Bang Aruf tadi bilang saya nggak sebut. Saya mau nyebut tadi Bang, tapi nggak enak sama Bang. Ya artinya percuma dong ada Dewan Pengawas. Iya, saya bilang percuma. Oke. Saya katakan bahkan ketika saya bersaksi di Mahkamah Konstitusi, waktu itu ada uji materi yang diajukan dan CR yang diajukan untuk Undang-Undang KPK yang baru. Saya bersaksi ketika saya ditanya sama hakim Mahkamah Konstitusi, saya bilang Dewan Pengawas itu nggak perlu gitu. Karena
ternyata belakangan kemudian terkonfirmasi, ternyata mereka sendiri merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Merasa nggak berfungsi. Oke, dalam demokrasi kan prinsipnya adalah check and balances kan. Ada keseimbangan. Maka kenapa keseimbangan? Supaya ininya tidak, kan power tend to corrupt katanya kan. Kekuasaan itu selalu cenderung korupsi, cenderung korup. Nah, kalau si Dewan Pengawasnya tidak bisa berbuat apa-apa, maka siapa yang bisa menindak komisioner KPK ini? Pengawas lebih tepat. Saya juga bingung, saya nggak ngerti. Oke, secara prosedural ya. Ya, secara prosedural harusnya sudah selesai pimpinan KPK sekarang. Bukan yang diperpanjang, Bang ya? Kenapa diperpanjang? Oke. Dengan dalih dan dasar argumentasi yang menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Iya. Gitu. Jadi ketidakmasukan akal dalam dunia hukum ini udah masuk juga di ranah Mahkamah Konstitusi. Karena menurut saya apa yang digugat dan putusan yang kemarin itu nggak nyambung. Sehingga terjadi perpanjangan, kan harusnya prosesnya sudah proses seleksi hari ini, proses pergantian. Nah ini karena ini akibat dari kekuasaan terlalu banyak menginginkan dan mengendalikan kontrol terhadap KPK, sehingga kemudian ruang politik dan interest politiknya jauh lebih besar. Bahkan kemudian bisa masuk sampai ke ranah Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang seperti itu, dan ini sesuatu yang buruk menurut saya gitu ya. Kalau kemudian dinamika politiknya memang dari awal berkehendak mengontrol dan menggunakan KPK dan mengendalikan untuk tujuan-tujuan kepentingan politik. Dan ini udah tidak sehat sebenarnya secara politik. Sangat tidak sehat kan? Tidak sehat. Karena hukum bisa diperintahkan untuk kepentingan politik. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan itu juga sesuatu yang aneh sebenarnya menurut saya gitu. Ya kalau nggak ada yang bisa menindak, artinya lembaga atau orang paling powerful di Indonesia hari ini adalah komisioner KPK dong. Dia bisa berbuat semau-maunya tanpa ada yang mengontrol. Tapi jangan khawatir, dia bisa minta maaf. Ya, Dewan Pengawas itu harus yang paling seminim-minimnya ini. Tapi Dewan Pengawas dia bertanggung jawab dengan undang KPK yang baru pada dirinya. Karena kan setelah revisi undang KPK sekarang kan di bawah rumpun eksekutif kan. Jadi tidak lagi lembaga independen kan. Saya Presiden dan DPR ini otoritas untuk evaluasi terhadap kondisi sekarang. Dan menurut saya belum terlambat untuk Presiden untuk menilai, dan juga banyak kan terhadap putusan MK tersebut. Jadi di bahan evaluasi untuk Presiden dan DPR gitu dalam konteks pimpinan KPK, toh masa waktu sudah habis. Nah, ada kecacatan dalam putusan MK itu, dan Presiden dan DPR bisa mengambil langkah hukum, mungkin bisa membuat perpu atau bisa membuat. Tidakkah kita semua di sini menganggap ini terkait kasus yang Mas ini, saya ingin ada satu poin ya. Kasus kejahatan pidana itu sifatnya individual, tanggung jawab individual person. Bukan organisasional. Itu penting. Konsekuensinya apa? Bukan korps. Jadi organisasi TNI jangan melindungi duri dalam itu dalam dirinya. Menurut saya itu akan justru membebani gitu. Nah, buat saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian ini membuka ruang pada publik agar kemudian proses-proses keadilan itu bisa ditafsir terlibat mereka yang terkait dengan kejahatan korupsi. Dan lagi pula kan sebenarnya proses-proses reformasi ini kan udah berjalan dengan baik selama ini. Dengan terjadinya soal-soal seperti ini bisa akan menimbulkan kemunduran persepsi publik terhadap TNI yang kemudian justru terkesan melindungi mereka yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan seperti ini. Dan secara hukum sebenarnya KPK sangat boleh untuk melakukan bertindak dan berwenang dalam mengatasi soal ini. Tapi di luar itu saya menggugat DPR dan Presiden khususnya agar segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 397 tentang perubahan jurisdiksi gitu. Sejak 97 nggak pernah direvisi ya? Itu mandat Undang-Undang TNI 34 2004. Jadi dalam Undang-Undang TNI ini ada begini tuh. TNI tunduk dalam peradilan umum kalau terlibat dalam tindak pidana umum, tunduk dalam peradilan sipil kalau terlibat dalam pidana sipil. Dan itu akan dilakukan melalui proses revisi Undang-Undang 397 dan mandat MPR 67 2000 juga begitu bunyinya. Harus direvisi.
sayangnya sampai sekarang revisi Undang-Undang 397 belum dilakukan. Nah ini momentum buat DPR dan Presiden untuk mengajukan. Di masa era pemerintahan yang lalu, di era SBY, pembahasan ini pernah dilakukan revisi, tapi kemudian terhenti di tahun 2014. Jadi sebenarnya revisi Undang-Undang 397, kebetulan saya dulu mengikuti ini dan ikutinnya, itu hanya menyisakan 2-3 pasal terkait dengan kewenangan. Mentoknya karena apa? Kewenangan penyidikan dan penyidikan siapa? Apakah ini akan dilakukan oleh polisi atau polisi militer? Akhirnya dulu ada solusi jalan tengah, ya udah gabungan saja lah. Kalau kemudian hanya polisi, nanti takut misalkan penanganannya terkait dengan militer aktif, terus kalau ada terlibat gabungan juga bisa. Nah ini masih berdebat di wilayah itu. Sebenarnya hanya misalkan sedikit pasal, revisi Undang-Undang sudah hampir selesai. Kekhawatirannya apa kalau ini diserahkan aja ke penyidik umum gitu? Itu kalau keinginan kita, karena ya kekhawatiran dari pihak TNI. Karena perkembangan kan gini, karena perkembangan global juga rezim peradilan militer itu adalah rezim sarana impunitas. Sehingga ketika perang dingin selesai, demokrasi berjalan, negara hukum bekerja, maka sistem peradilan militer yang terlalu luas itu dirubah. Dia hanya khusus untuk dana pidana militer. Misalkan kalau ada anak buahnya diperintahkan atasan untuk perang malah kabur, insubordinasi, ini dalam militer. Tapi kalau ada anggota militer aktif, terlibat dalam kasus korupsi, terlibat dalam kasus kriminal, adili dalam satu peradilan umum yang sama, dalam kasus korupsi kalau ada tindak pidana korupsi. Nah itu yang dilakukan. Nah ini yang menjadi mandat agar proses reformasi peradilan militer bisa segera dilakukan. Jadi momentum sebenarnya untuk mendorong proses itu, sehingga nanti nggak ada lagi diskusi perdebatan teknis dan sebagainya. Meski sebenarnya perdebatan teknis tadi dijawab sama Mas Novel, sebenarnya tidak boleh menjadi dalih untuk KPK lari dari tanggung jawabnya, karena ada pasal 42, lalu ada pasal berapa lagi bahwa Basarnas kan penyelenggara negara, dan korupsi penanganan juga dilakukan terhadap mereka yang melakukan penyelenggara negara, jadi bisa masuk. Ya, kalau misalkan nanti terpentok tentang mekanismenya, tadi ada peradilan umum, ya paling minimnya adalah koneksitas tadi. Walau koneksitas sebagai mekanisme peradilan juga dikritik, tapi sementara ini itu bisa masuk. Cuman kendalinya tetap harus dilakukan oleh KPK. Bukan minta maaf, bukan menyatakan hilang, apalagi limpahin ke. Tapi kembali tadi ke kasus yang sebelumnya. Tentu harusnya kan kasus sebelumnya jadi referensi dong. Iya kan? Nah, ketika itu terjadi mulus, kan Bung Ali terlibat di dalamnya, itu apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK, oleh penyidik dengan TNI atau apapun lah, sehingga ini penyidikannya bisa jalan? Yang saya ingat itu yang kasus Bakamla ya. Nah, Bakamla itu seingat saya, memang waktu OTT itu tidak ada yang tertangkap itu tidak ada unsur militernya di sana. Karena yang diduga waktu itu yang tertangkap itu pihak penerima itu adalah layering-nya, orang-orang yang disuruh. Barulah setelah itu kan sebenarnya uang itu kan untuk atasannya, yang kebetulan waktu itu bintang 1. Jadi yang disuruhnya sipil waktu itu. Jabatannya saya lupa, apakah Kabid atau apa, atau PPK saya lupa. Nah, tapi dalam pengembangannya itu langsung berkoordinasi dengan pihak POM. Nah, ketika berkoordinasi, yang pihak militernya ditangani oleh pihak POM, tapi berkasnya, bahkan daftar pertanyaannya segala macam disiapkan oleh penyidik KPK. Itu dia. Jadi kendali tetap ada di KPK. Oleh KPK. Nah, yang dulu belum pernah koneksitas. Belum pernah. Yang dulu dilimpahkan. Dan saya pikir itulah yang mesti harus diperbaiki sebagaimana. Iya, dulu tuh masih ditangani sendiri oleh TNI. Untuk militernya. Begitupun untuk kasus helikopter. Nah, sebenarnya kalau saya melihat untuk kasus Basarnas ini sendiri, saya melihat mungkin ini saya berprasangka baik ya, dari apa-apa juga, Mas. saya menilai ini, Bang. Ini pihak TNI cuma tersinggung aja karena pimpinan KPK di konferensi pers menetapkan kepala Basarnas dan Letkol tadi itu sebagai tersangka. Di situ poinnya, karena saya juga melihat konversi padahal belum telepon gitu POM TNI kan. Karena kalau konversi POM TNI kan dia bilang KPK tidak berwenang menetapkan. Nah, jadi di sini ini poinnya itu adalah koordinasi yang buruk yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada TNI. Nah, kalau untuk terkait kasusnya sendiri, baik itu yang terkait dengan Letkol tadi satu itu, dan satu lagi dengan kepala Basarnas,
saya berkeyakinan karena ini OTT, kalau OTT itu barang buktinya ada di tempat, ada duitnya, pasti ada komunikasi sebelumnya yang dikonfirmasi oleh keterangan-keterangan para tersangka dan saksi yang sudah, dan ada kejadiannya, ada kejadiannya itu. Karena OTT kan pihak swastanya kan udah ditetapkan tersangka oleh KPK. Berarti kan sudah ada keterangan-keterangan saksi yang mengkonfirmasi hal tersebut. Saya yakin ini kasus tetap berjalan kok di Basarnas, di POM. Akan aneh kalau tidak ditetapkan tersangka oleh POM. Tapi saya yakin itu pasti berjalan karena juga ini kasus yang clear lebih karena proses koordinasi yang buruk dilakukan oleh pimpinan KPK. Itu pandangan saya, Bang. Aulia tadi itu terlalu baik. Karena Aulia mengatakan tadi, dia mengatakan bahwa ini masalah komunikasi yang buruk. Ya, itu masalah itu, saya sepakat. Tapi ada satu lagi, kenapa? Berbohong. By design. Kenapa saya katakan berbohong? Bayangkan, mengumumkan tersangka itu, kalau sudah ada sprindik, atau penetapan tersangka. Ini sprindiknya nggak ada, surat penetapan tersangka nggak ada, dia bilang orang ini tersangka. Apa katanya? Apa namanya? Itu berbohong. Jadi clear. Itu saya katakan berbohong. Dan itu bisa diperiksa. Itu pelanggaran kode etik berat di pimpinan KPK. Jadi kalau dikatakan bahwa jadi tidak sekedar administratif ya? Iya, itu pelanggaran kode etik administratif soal lain lagi. Jadi seharusnya ada namanya penetapan tersangka dulu, baru kalau soal KPK menetapkan tersangka apa tidak, ya saya sepakat dari Bang Araf. Ada beberapa banyak perdebatan soal itu. Kita nggak masuk ke konteks itu. Tapi jujur saja gitu. Kalau belum menetapkan tersangka, dia bilang aja belum gitu. Kalau sudah menetapkan tersangka, nggak apa-apa ngomong. Tapi masalahnya dia bicara, faktanya belum ada. Itu poin pertama. Yang kedua, saya khawatir pimpinan KPK ini nggak confident untuk bicara dengan pimpinan TNI. Kenapa? Karena teladannya buruk. Selama ini pimpinan KPK ketika bicara dengan lembaga lain, dia selalu bicara dengan gagah gitu, dengan bahasa yang terang. Kenapa? Karena dia saya bisa memberikan teladan integritas. Saya bukan orang-orang yang suka melanggar etik. Tidak pernah ada isu suka menerima suap atau memeras atau apapun ya. Tidak ada isu bahwa dia justru malah dituduh sebagai pihak yang berperkara dalam perkara tindak pidana korupsi. Tidak ada isu. Ketika isunya banyak, dia mau komunikasi nggak malu barangkali. Itu mungkin problemnya. Tapi ngomong-ngomong soal sprindik itu confirm tidak ada ya? Confirm. Dan bahkan kemarin Alexander Marwata itu menyampaikan ke media. Ada pernyataannya. Dia bilang tidak ada sprindik. Tapi masalahnya dia saya bicara dan saya dengar itu pembicaraannya. Menyebut dua tersangka perwira TNI itu sebagai tersangka. Ya ampun. Jadi nggak ada sprindik, nyebut tersangka. Apa namanya? Penerawangan akan terjadi di kemudian hari. Dia terawang dulu sebelumnya. Apa gitu? Soal fakta perbuatannya jelas apa tidak, kita nggak bicara itu. Kalau sudah ada OTT, saya percaya ada seperti dalam Aulia tadi. Ini perbuatannya jelas, buktinya mestinya jelas. Tinggal proses dan mekanismenya yang harus berjalan seperti apa. Ya memang penegakan hukum pidana itu bukan sekedar material pembuktian saja. Acaranya juga harus benar gitu. Ngomong-ngomong, kalau di KPK itu mau jumpa pers itu yang memasok siapa komisioner harus ngomong apa tuh dari mana ya? Kok bisa gitu Humas keluar? Biasanya. Tapi humas itu ikut dalam proses ekspos biasanya. Jadi dia mengikuti perdebatan yang ada di dalam ekspos dan dia juga mengkonfirmasi itu ke penyelidik yang tahu perkaranya. Jadi sebenarnya tapi kalau itu melempar kesalahan ke bawahan lagi, itu salah juga gitu loh. Karena yang mengumumkan adalah pimpinan KPK yang sudah 2 periode menjadi komisioner gitu loh. Dan dia ikut ekspos. Jadi dia tahu semua fakta. Jadi itu fatal gitu. Kalau Alex Marwata itu maksudnya fatal. Kok bisa sefatal itu gitu. Di pengumuman di publik sesuatu yang tidak ada dasarnya lalu diumumkan. Betul. Ini kan kalau istilahnya kalau tidur itu ngelindur ya. Kan tidak berbasis informasi dan fakta yang clear gitu. Bukan sekedar rasa gini Mas. Penyidik bahkan deputi penindakan ini dan di penyidikan ke PLT itu Pak Asep Syasat akan sangat hati-hati menangani kasus ini. Iya, betul. Karena ini terkait dengan militer, dengan tingkat dan tidak akan sinkron dalam saat bersamaan pimpinan KPK saya yakin juga mengetahui
ya proses ini dilakukan. Pasti itu. Ini melimpahkan masalah dari soal di bawah, padahal sebenarnya bukan itu soalnya. Soalnya ada politik ketakutan aja gitu. Kepala daerah nggak ada permintaan maaf, kalau nangkap tidak. Tapi kalau terkait dengan ini udah maju, mundur lagi ke belakang gitu. Dan berarti menurut saya persoalannya bukan di soal teknis hukum, bahwa proses itu tidak jadi benar, cuman takut aja. Takut gitu. aja. Nah, tapi memang kalau di kalau itu terjadi, ya presiden harus turun, menyatakan jangan takut dong. Iya. Dia bosnya. Jadi harusnya yang mundur itu bukan Asep Guntur, yang mundur pimpinan KPK. Jadi itu tadi saya katakan, kepala Basarnas yang ini bukan Panglima TNI, ya presiden. Betul. Jadi ini otoritas sipil penuh gitu. Tidak perlu takut dalam proses itu. Jadi saya percaya sekali bahwa dalam proses ini mereka sangat hati-hati ya. Pasti Bang. Ya. Oke, ngomong-ngomong waktu masih di KPK, memang ada semacam suasana kehati-hatian yang ekstra atau ketakutan atau kegentingan atau keseganan ketika mau mengusut kasus yang melibatkan TNI. Jadi kalau saya saya begini. Yang pertama, setiap OTT kita selalu hati-hati. Kenapa? Karena yang pertama waktunya pendek. Setelah ditangkap kita punya waktu pendek. Dan kita punya kewajiban terpenuhinya syarat dua alat bukti dan syarat subjek hukum. Maka kita hati-hati. Tapi lebih dari itu saya kira karena ini OTT, maka terhadap siapapun kita mesti menggunakan cara-cara yang sama. Artinya di KPK itu memang nuansa kerja memang egaliter ya. Jadi kita menangani perkara dengan hati-hati dan lebih tidak terus kemudian si A, si B, si C. Kita terbuka, transparan dengan cara yang benar dan hati-hati. Iya. Saya tambahkan Bang Novel. Jadi ketika OTT itu, ya itu yang turun itu banyak biasanya Mas. Yang turun di lapangan itu banyak. Baik itu tim surveillance-nya yang turun, yang itu memantau keadaan, tim penyelidik, tim penyidik. Kadang kita melibatkan tim penuntut. Jadi kita itu tergantung dari kompleksitas kasusnya. Bahkan sebelum turun ke lapangan, kita briefing itu bahkan dengan penuntut biasanya. Ini kita bahas aspek hukumnya, aspek formilnya. Kira-kira kalau dilakukan hal ini bagaimana? Itu dibahas. Nah, jadi sembrono kalau seandainya ada tuduhan penyelidik khilaf. Karena nggak mungkin penyelidik itu bermain sendiri. Penyelidik itu dia itu memang ujung tombak di penindakan. Dia yang eksekusi ketika OTT. Tapi dia nggak bisa bergerak tanpa koordinasi sebelumnya dengan penyidik, dengan penuntut. Begitupun dengan strukturalnya. Nggak mungkin kan saya diam-diam berdua aja sama penyidik, Bang Novel, Bang, kita tangkap si Anu, Bang. Kan nggak mungkin. Semua harus ada dasar formilnya, harus ada sprintnya. Nah, itu semua diatur dalam SOP. Itu diatur dengan SOP yang ketat. Sudah jelas. Jadi ketika OTT itu bisa jadi di lapangan itu puluhan orang mungkin ketika ada di sana, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, tim yang tidak terlihat. Jadi makanya disampaikan Bang Novel tadi, ketika melakukan OTT itu melalui sebuah perencanaan yang matang, melibatkan banyak orang dan tidak jarang juga gagal loh. Saya sampaikan di sini. Jadi dari sekian banyak yang berhasil itu, yang gagalnya juga banyak gitu. Hanya nggak diekspos aja ya. Hanya nggak diekspos gitu. Jadi ada risiko seperti itu. Apalagi ini kasus menyangkut kalau misalnya penyelidik itu sudah mengetahui ini terkait dengan petinggi lembaga negara, di kita apapun itu, baik itu menteri, baik itu kepala daerah, gubernur, segala macam, itu pasti sangat berhati-hati penyelidiknya, Mas. Oke, agar ini nggak terulang, nih terakhir, apa sarannya Bung A? Ya, buat saya pimpinan KPK hari ini dengan bersikap kemarin itu menunjukkan KPK menjadi rendah marwahnya. Setuju. Permintaan maaf dan hilang ini. Kita sedang lagi lebaran. Maaf lahir batin. Penegakan hukum. Gitu. Dan saya yakin dalam ranah penegakan hukum itu ya harus strict gitu, dan itu pertama. Yang kedua adalah buat saya KPK harus balik untuk menyelesaikan kasus hukum dan menyelesaikan proses ini secara adil dan proses, dan ke depan juga mekanisme pengungkapan kegiatan korupsi yang melibatkan militer itu bisa diadili melalui proses KPK, karena dugaan-dugaan persoalan ini
tinggi, Mas. Ingat loh, Kementerian Pertahanan itu tinggi penggunaan anggarannya. Tapi hampir untouchable oleh KPK itu. Dan beberapa kali saya pernah melaporkan di masa lalu dugaan skandal kemudian Sukhoi. Akhirnya saya dipecat jadi dosen gara-gara ini kan. Gak ada masalah gitu. Terus yang kedua adalah beberapa case-case lainnya. Nah, kita ingin ada tentara itu profesional. Dia punya senjata kuat, pesawatnya hebat, kapal kuat, supaya kemudian mereka tidak dalam kondisi underspec gitu. Kalau terjadi korupsi dalam alutsista, berarti ada underspec. Konsekuensinya, kalau pesawat terbang atau kapal selam jalan itu berarti kan ada condition di bawah standar. Apa implikasinya? Terjadi kecelakaan pesawat, terjadi kecelakaan kapal selam, kan ada praktek korupsi yang terus didiamkan di dalam alutsista. Jadi buat saya penegakan hukum kejahatan korupsi di lingkungan pertahanan itu justru untuk kepentingan TNI sendiri agar mereka aman. Karena ada dugaan-dugaan kuat dan banyak sekali kalau mereka bermain akhirnya kondisinya underspec. Bahaya dong buat para prajurit yang kondisi alutsista itu. Jadi harapan saya ke depan sudah ada perdebatan bahwa KPK tidak boleh. KPK boleh berwenang menggunakan undang-undang KPK karena dia lebih dahulu dia hadir setelah undang-undang militer dan dia lebih khusus gitu banyak aturan yang bisa digunakan tadi disampaikan. Nah, plus yang ketiga ini harus ada proses evaluasi terhadap pimpinan KPK. Ya seminimal-minimalnya saya ingin melihat bagaimana peran Dewas dalam lihatlah gitu. Ya kalau Dewas tadi tidak bisa berbuat banyak kan masih ada presiden ya. Kita bisa berharap pada presiden karena semua lembaga. Kalau masih berharap sama presiden, kalau masih ada harapan sama presiden. Tapi kita masih ada Tuhan, Bang. Oke, ya harapan tetap harus dipancarkan ya karena ya kita kan selalu berdoa dan berharap Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Karena itu Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.